Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas penggiat kopi yang terhormat, berjumpa kembali dengan ACC Al-Nopri Kopi Center, wadah pencerahan perkopian. Salam sehat, salam kopi. Kopi sehat, kopi nikmat. Komunitas penggiat kopi yang terhormat, pada waktu perkenalan ACC, kami menayangkan tentang kopi Librika yang biasa ditanam di sela-sela tanaman kopi Robusta. Alhamdulillah, dalam perjalanannya ACC melanglang buana di perkopian ini, menemukan seorang petani yang memang berkonsentrasi menanam kopi Librika. Populasinya sudah mencapai 10.400 pohon kopi Librika. Untuk itu pada materi kali ini ACC akan memberikan tentang petani kopi, pekebun kopi yang merupakan pionir kopi Librika di Provinsi Bengkulu, Pak Amir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan ACC. Hari ini saya bersama dengan petani kopi Librika, Pak Amir, ya, betul. Dari Desa Muara Langkap, Kecamatan Berbani Ilir, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Pak Amir, ya. Kalau di Provinsi Bengkulu ini biasanya petani berkebun kopi itu kopi Robusta. Nah, kenapa Bapak tertarik menggunakan kopi Librika? Silakan Pak. Sebenarnya banyak kelebihan, Pak. Yang pertama, dia ini kan tidak memilih tanah. Artinya tanah jenis apapun dia tumbuh cocok. Kemudian dia tahan dengan panas. Tahan Sampai kekeringan, panas, tahan ya. kekeringan. Panas sampai 7 bulan pun dia tetap hijau. Oke. Kemudian yang kedua, setiap mutir yang Robusta baru selesai, dia baru masak. Jadi artinya kalau kita punya Robusta, punya itu Iya, bersinambungan, bukan. panen terus. Maksudnya gini, kalau kita punya Librika nih, yang orang Robusta. Jadi kalau yang Robusta selesai mutir, yang kita baru masak, kalau kita mau cari tenaga gampang. Tetangga petik, tenaga Ya, bantu. bukan kita yang nyari, Pak. Malah orang yang datang. Oh, Pak Amir, besok Panen. ikut ya. Kan gitu. Kemudian jemur pas Agustus September musim panas. Masih panas. Itu jadi kalau untuk daerah pegunungan kayak Kepayang ini cocok ya. Ya, cocok. Kita untuk penjemurannya. Di samping itu apa kelebihan lain, Pak? Dari harga dengan Robusta? Kelebihan yang lain, contoh ini, Pak. Ini kemarin kan sudah diputir nih. Ya kan? Sudah diputir. Terus dia berbunga lagi di tempat yang kemarin. Sama di gerombol yang sama. Ya, kalau Robusta begitu sudah diputir ini kan dipampas nih. Ya. Kalau kita enggak, Pak. Terus dia. Terus, karena yang kemarin itu sudah kita putir, dia tumbuh lagi bunganya. Sama seperti yang kemarin. Itu banyak kelebihannya. Kalau dari segi harga, Pak, dibandingkan Robusta, harga jual di sini masarkan gimana? Ke kalangan atau ke Kepayang? Kalau di sini kan belum ada pengepul khusus, Pak. Jadi campur ya. Campur, tapi walaupun belum ada pengepul khusus, kalau tahun kemarin saya jual itu 25.000. 25 ya? Lebih tinggi Librika hanya Robusta ya. Robusta hanya paling tinggi 20.000 gitu kan. 18,5 malah. Ya 20.000 lah paling mahal. Jadi kelebihannya ya seperti itu, Pak. Nah, kalau Pak Amir ini kan punyanya hampir 10.000 ya. 10.400 batang. 10.400 batang. Itu kira-kira per tahunnya berapa ton, Pak? Ya kopi ini kan belum merata berbuah. Itu. Karena kita kan nggak punya modal. Jadi kebun kita ini 3 kali buka. 3 kali tipe nanam. Artinya 3 kali buka lahan ini. Ya kan? Ya, kalau memang dia serentak ya 1 kilo aja 1 batang. 10 ton, Pak. 10 ton. Kira-kira seperti itu kan?
Nah, cuma karena Belum kopi serempak. ini kan yang belum serempak. Kalau bahasa kami di sini ada yang buah agung, ada yang baru belajar buah, ada yang sama sekali belum berbuah. Oh, jadi ada TM1, tanaman Nah, mahasiswa 1, itu, TM2, agung, Ya, sampai betul. adik agung sudah ada, Ya, belum. ya. Kan itu. Sebenarnya Oke. kalau memang ini tidak perlu, enggak banyak Pak. Hmm. Minta 1 kilo aja 1 batang. Oh, Cuma kali banyaknya kan 10 Ayo, 10 ton kali 25.000 berapa 50 juta setahun. Cukup makmur Bapak. Itu lihat rumahnya itu. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir tadi mantan Kita- pegawai. kita- Petani murni ya. Petani Pak. Oke. Kebetulan Jadi- kita sama istri Ah, orang di sini. Oke lah. Tapi selalu udah punya usaha kopi bubuk enggak? Belum Pak. Jadi menghasilkan kopi biji nih lah ya. Iya. Oke lah, suatu saat mungkin kita bincang-bincang lagi Pak. Saya senang lagi dapat sahabat saya. Oke. Nanti. Terima kasih Pak Amir. Nanti Jadi kalau sukses ini petani sebelum, diberikan. sebelum pulang ada itu biji kopi yang sudah jadi bijinya. Nanti ada bubuk kopinya kami bikin sendiri kebetulan. Librika. Iya betul. Ayo, oke mantap Amir ya. Gitu. Oke. Saya Ya, cuman belum ada penggilingan ini kan penggilingan tradisional masih kita di dusun ini Pak. pakai udah ini. Nah, kembali lagi. Dalam ngolah kopi kan, Ya, Bapak betul. panen udah petik merah. Ya kebetulan. Petik merah, alhamdulillah. Nah, kemudian dijemur apa dipecahkan dulu? Enggak Di sini? dijemur kering. Langsung jemur kering. Berarti dia langsung dijemur. Setelah kering baru dihaler ya, Ya, dihaler, ya. jadi kopi biji. Iya Nah, betul. itulah sebagian besar dijual kan, Ya. jadi pengolahannya. Sudah menggunakan para-para? Apa masih di lantai jemur? Di lantai terpal Pak. Oh, terpal. Di Iya. atas tanah dia terpal. Oke. Ya memang kalau memang aku tengok kan secara ininya memang harus di apa? Di para-para di open apa segala macam. Nah, enggak, kalau open tuh cuma kan- tingkat tinggi kita para-para aja nanti Soalnya supaya kan orang petani ya jadilah. Yang penting kan kopinya kering murni. oke. Nah kebetulan yang kemarin ada siapa ya? Bawa tester apa namanya? Kadar airnya cuma 13 apa berapa Di kan? sini. Iya. Wah, bagus. 13 tuh udah siap simpan di gudang itu. Mantap Pak Amir ini. Saya dapat sahabat baru ini. Nah, kalau memang ada kebetulan ada yang berminat untuk apa petik merah beli biji kopinya nanti Librika. kita siap. Oke, nanti saya bawa salah satu banyak kalau yang tertarik pengusaha sehingga Bapak bisa langsung berhubungan dengan pengusaha kafe gitu kan. Ya. Kan nanti bisa apa dia kehendak dia kan gimana cara. Ya, kita kenalkan juga Bengkulu kopi. Rasanya di entah ya kalau yang di kabupaten lain Pak. Kalau di kabupaten Pahang ini rasanya Baru inilah saya ketemu yang baru kebun kita betul. yang Iya. Baru itu saya terpesona dan ibu tadi. Ini baru saya temukan biasanya. Kalau di tempat lain satu bidang ada 3 batang. Betul. Empat Nanti batang. bisa lihat YouTube saya. Contoh di kebun bapak aku juga di situ. Gitu ya. Ada satu bidang itu cuma 3 batang. Iya. Cuma kalau yang bikin Khusus Librika. perkebunan Librika Punya ini Pak rasanya Amirin lah. kalau di Kabupaten Kepayang nih ya satu-satunya baru kita. Jadi nanti kita sebutkan nanti di judul saya nanti Pak Amir pionir kopi Librika Kabupaten Kepayang. Wah, sukses. Salam kopi. Salam kopi Pak gini. C. Nah, ini salam kopi. Nah, ini kopi Librika Petik merah. petik merah. Dah panen. Pak Amir, itu di daerah lain, umpamanya di daerah Sumatera Selatan. Kopi Librika itu ada orang yang makan kopi tupak dan daunnya mirip pohon tupak. Kemudian ada juga menyebutkan itu kopi nangka. Nah, kalau di daerah Kepayang sendiri apa istilah petani sebutkan kopi Librika itu? Sama aja Pak. Sama aja. Jadi Ada yang ngomong kopi tupak, ada yang ngomong kopi nangko, ada yang ngomong kopi gerudak. gerudak itu memang kopi gerudak itu kopi robusta yang memang daunnya lebar. Nah, Jadi yang sama.
yang aku nipah kebetulan. Nah. Jadi toke itu kan tiap hari ini nyari buah nangka untuk sayur kan. Ya. Orang beli kan 3.000 per kilo. Oh. Nah, jadi aku pesan ke Lampung bibit nangkanya 100 pohon. Ditanam dan aku tanam dijadikan pohon pelindung. Cocok. Pohon pelindung, di samping itu buahnya nanti kita bisa menghasilkan duit kira-kira seperti itu. Pintar Pak Amir. Walaupun harganya dengan 3.000 perak. Iya, tapi 3.000 kalau 1.000 batang 3 juta. 1.000 buah, 1.000 Enggak, kilo. ini karena modal kita nggak ada, aku beli kemarin 100 batang. Cocok. Cuman yang sudah aku lihat, satu pohon itu setiap panen 3 biji. Nah, satu biji berapa kilo? Tergantung, ada yang 2 kilo, Nah, ada yang 3 kilo. Jadi rata-rata 2 kilo. Satu minggu panen berarti 300 biji. Nah, kali 2 kilo. Kalau punya kawan aku dulu di Dastal 100 batang itu dapatnya sekali panen 700 kilo. Nah, itu lumayan. Kali 3.000. Nah, inilah diverifikasi Pak Amir memanfaatkan kolega dari kopi Librika itu nangka, karena masyarakat banyak mengenal kopi Librika itu seperti tadi, seperti terang Pak Amir, ada yang sebut kopi tupak, ya, ada yang sebut kopi nangka, karena memang daunnya mirip dengan daun nangka seperti. Dan kebetulan kita tanam langsung di kebun berdekatan. kopinya, kita jadikan pohon pelindung. Nah, sukses Pak Amir, pionir kopi Librika Provinsi Bengkulu. Dengan Pak Amir, beliau ini kita nobatkan sebagai pionir budidaya kopi Librika di Provinsi Bengkulu. Karena saya yang keliling Provinsi Bengkulu, baru inilah melihat ada hamparan kebun kopi Librika dengan jumlah populasi 10.400 batang. Ini punyanya Pak Amir, Desa Muara Langkap, Kecamatan Berbani Ilir, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Sukses Pak Amir, salam kopi Pak Amir. Demikianlah kita telah mengenal sosok Pak Amir, pekebun kopi Librika di Provinsi Bengkulu. Sehingga ini memberikan wacana kepada komunitas penggiat kopi untuk pengembangan kopi selanjutnya. Di samping kita kopi Robusta, kopi Arabica, juga kopi Librika. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ACC semua bahagia.